berada di Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru dan bergerak di bidang kepalang merah. Karena berada di wilayah yang berbeda, maka di Universitas Lambung Mangkurat terdapat dua buah subunit KSR PMI, yaitu KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarmasin yang berada di bawah naungan PMI Kota Banjarmasin dan KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru yang berada di bawah naungan PMI Kota Banjarbaru. Markas KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru berada di Jalan Ayani, kilometer 36,5, Gedung Kemahasiswaan ULM Banjarbaru. Berdirinya KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru diawali dengan permintaan pembentukan KSR PMI Unit WLM yang telah ada sejak tahun 1993 dari beberapa mahasiswa-mahasiswi ULM. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengharuskan sebuah universitas untuk memiliki Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Pada saat belum terbentuk, Universitas Lambung Mangkurat diwakili oleh Pramuka. Dari perwakilan Universitas Lambung Mangkurat yang terpilih sebagai Ketua Umum Unit ULM adalah Saudara Sudarmo, yang secara otomatis beliau melepaskan keanggotaan Pramuka sesuai dengan persyaratan. Divisi pertama yaitu Divisi Pendidikan dan Pelatihan yang mencakup beberapa program kerja. Program kerja pertama yaitu Musyawarah Daerah. Musyawarah Daerah atau Musda adalah kegiatan musyawarah yang dihadiri oleh KSR PMI PT se-Kalimantan Selatan. Tujuan diadakan musyawarah daerah adalah untuk silaturahmi dan memilih ketua forum komunikasi KSR PMI PT se-Kalimantan Selatan. Biasanya, kegiatan ini dihadiri kurang lebih 20-22 KSR PMI PT se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran sesuai dengan hasil kesepakatan di musyawarah. Musda dilaksanakan 2 tahun sekali. Program kerja kedua yaitu latihan pemantapan. Latihan pemantapan atau biasa disebut LATAP dilaksanakan oleh anggota KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Kegiatan ini merupakan kegiatan internal dari anggota KSR. LATAP merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan LATDAS untuk para calon yang sudah menjadi anggota muda. Kegiatan ini merupakan latihan tahap terakhir bagi anggota muda yang bertujuan untuk memantapkan anggota muda KSR dalam beberapa bidang atau materi. Saat LATAP, rangkaian kegiatannya diisi dengan praktek. Setelah melakukan seluruh rangkaian kegiatan, maka anggota muda akan dilantik menjadi anggota penuh KSR. Latihan pemantapan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun kepengurusan. Program kerja ketiga yaitu refresh materi. Refresh materi adalah latihan rutin yang dilaksanakan oleh anggota KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru. Refresh materi merupakan kegiatan internal untuk seluruh anggota KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru. Jika memungkinkan, latihan rutin ini diadakan setiap 1 bulan sekali. Target ketercapaian pelaksanaan refresh materi minimal 8 kali dalam 1 periode kepengurusan. Latihan ini bertujuan untuk mengulas kembali materi yang sudah pernah didapat, serta mengembangkan lagi ilmu yang sudah didapat sebelumnya. Tidak hanya untuk mengulang materi, tapi agenda refresh materi juga dapat menjadi tempat untuk saling bersilaturahmi kepada anggota KSR yang mungkin jarang bertemu. Program kerja keempat yaitu Jumpa PMR. Jumpa PMR merupakan kegiatan yang mewadahi anak PMR dalam mengembangkan ilmu kepalang merahan dan meningkatkan kreativitas mereka. Jumpa PMR merupakan kegiatan eksternal KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Jumpa PMR dikemas dalam bentuk perlombaan bagi anggota PMR yang dapat bermanfaat untuk menjalin silaturahmi dan pertemanan kepada sesama anggota KSR. Tujuan adanya program kerja Jumpa PMR ini adalah sebagai ajang menuai prestasi dan sebagai media pendidikan dan pelatihan. Tahun 2021 ini, Jumpa PMR akan dilaksanakan dengan lingkup regional 1, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Program kerja kelima yaitu latihan dasar atau biasa disebut LATDAS. Latihan dasar adalah sebuah pelatihan dasar bagi calon anggota KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru.
Latihan dasar merupakan proses calon anggota menuju ke anggota muda KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru. Pelatihan ini biasanya diberikan oleh pengurus KSR kepada calon anggota. Latihan dasar yang diberikan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon anggota yang nantinya akan menjadi pengurus. Memberikan latihan berupa materi ruangan untuk calon anggota. Materi ruangan ini dimulai pada bulan Oktober setiap hari Sabtu dan Minggu. Pelatihan selanjutnya diadakan awal bulan November di lapangan selama 3 hari. Ke lapangan ini bertujuan untuk melantik anggota menjadi anggota muda KSR PMI Unit WLM Subunit. Program kerja ke-6 yaitu Open Recruitment. Open Recruitment merupakan proses penerimaan calon anggota baru KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru dengan syarat mahasiswa aktif Universitas Lambung Mangkurat mempunyai kemauan bergabung menjadi relawan dalam misi kemanusiaan, memiliki jiwa kemanusiaan, mempunyai tantangan, peduli, suka membantu sesama. Program kerja ke-7 yaitu pendelegasian. Pendelegasian adalah sebuah sarana fasilitas untuk kawan-kawan yang ada di KSR PMI Unit WLM Subunit Banjarbaru. Pendelegasian bertujuan untuk mengembangkan kemampuannya dalam kepalang merahan sebagai sarana anggota untuk bersosialisasi dengan KSR PT dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Kegiatan delegasi antara lain menghadiri undangan acara organisasi lain, memberikan pelatihan mengenai pertolongan pertama, mengikuti acara kepala merahan, dan juga mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi lainnya. Program kerja ke-8 yaitu pelatihan 120 jam. 120 jam adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KSR PMI perguruan tinggi. 120 jam memberikan latihan-latihan yang lebih mendalam dan intensif dengan total waktu 120 jam. Biasanya program ini bekerja sama dengan PMI Kota sebagai fasilitator dan pemateri. 120 jam bertujuan terciptanya relawan-relawan yang memiliki kemampuan mampu menghadapi situasi bencana ataupun situasi yang membutuhkan kepalang merahan. Divisi kedua yaitu divisi P2M atau divisi pengabdian pada masyarakat. Program kerjanya yaitu yang pertama, Sedekah 2000. Program Sedekah 2000 merupakan program kerja yang rutin diadakan setiap hari Jumat. Kegiatan yang dilakukan di program kerja ini adalah berbagi makanan dan minuman kepada para jemaah sholat Jumat di masjid-masjid di daerah Banjarbaru dan sekitarnya. Program kerja kedua yaitu Sedekah Al-Quran. Sedekah Al-Quran merupakan program kerja yang dilaksanakan atas kepedulian terhadap kondisi Al-Quran di tempat-tempat ibadah yang membutuhkan. Program kerja ketiga yaitu BSDD atau bisa disebut Bakti Sosial Donor Darah. Program BSDD adalah kegiatan yang kami laksanakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan darah di unit transfusi darah. Dalam kegiatan ini, kami bekerja sama dengan UTD Rumah Sakit ataupun UTD PMI. BSDD kami rutin laksanakan setiap 3 atau 4 bulan sekali.
kerja keempat yaitu Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan merupakan program kerja yang dilakukan selama bulan Ramadan. Program kerja ini terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti sajian Ramadan, sedekah tadarus, sedekah Al-Quran, berkah di panti, dan senyum lebaran. Program kerja kelima yaitu Open Donasi. Open Donasi merupakan kegiatan kepedulian terhadap musibah yang dialami oleh suatu wilayah. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan donasi secara online maupun secara offline yang kemudian disalurkan ke tempat yang memerlukan. Barang yang disalurkan berupa sembako maupun uang. Program kerja ke-6 yaitu DDS atau Donor Darah Siaga. Donor Darah Siaga merupakan program yang dilaksanakan untuk membantu dalam pencarian pendonor bagi orang yang membutuhkan donor secara cepat karena rumah sakit mengalami kekurangan stok untuk darah yang diperlukan. Program kerja ke-7 yaitu BSLD atau Bakti Sosial Lingkungan Desa. Terdiri dari banyak kegiatan seperti melakukan promo kesehatan, pembagian masker kepada masyarakat, sedekah 2.000, pembagian paket snack untuk anak-anak, pemasangan instalasi listrik, air dan kipas angin, penyemprotan disinfektan, penanaman pohon dan pelatihan berbayangan tanaman.
Program kerja ke-8 yaitu GPS atau Gerakan Pungut Sampah. GPS merupakan gerakan pungut sampah di mana kegiatan GPS ini dilakukan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu diinfokan kepada anggota untuk melaksanakan GPS. Program kerja ke-9 yaitu tim kesehatan. Tim kesehatan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru untuk membantu menyediakan relawan pertolongan pertama, membantu orang-orang di sekitar ULM dan tim kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa di ULM. Divisi ketiga yaitu divisi kewirausahaan, meliputi berbagai program kerja seperti pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Kegiatan ini merupakan kegiatan internal anggota. Program kerja kedua yaitu pengadaan atribut. Pengadaan atribut merupakan kegiatan yang dilaksanakan anggota KWU untuk anggota yang lain. Pengadaan atribut menyediakan berbagai atribut seperti lambang-lambang, slayer, vitela, dan lainnya. Pengadaan atribut bertujuan untuk melengkapi atribut untuk anggota KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Pengadaan atribut sendiri melatih kemampuan anggota dalam bidang usahanya. Pengadaan atribut juga menunjang kelengkapan calon anggota dan anggota muda dalam masa pendidikannya. Program kerja ketiga yaitu berwirausaha. Berwirausaha adalah kegiatan di mana program kerja keempat yaitu PSL dan PSH. Pengadaan PSH adalah penyediaan pakaian seragam harian KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Pengadaan PSL adalah penyediaan pakaian seragam lapangan KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru.
Divisi keempat yaitu Divisi Pengawas Harian dan Logistik, adalah divisi yang bertanggung jawab pada kelengkapan sarana dan prasarana KSRPMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Sasaran yang ingin dicapai melalui divisi ini adalah tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung berbagai kegiatan internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh KSRPMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Adapun program yang dilaksanakan divisi PH dan logistik adalah yang pertama yaitu Bakti Markas, merupakan program yang dilaksanakan divisi PH dan logistik untuk menjaga kebersihan dan kerapian markas serta lingkungannya. Yang kedua yaitu inventarisasi, merupakan program yang dilaksanakan divisi PH dan logistik untuk mendata dan memasukkan daftar serta ketersediaan alat dan barang yang dimiliki yang diurus oleh KSRPM Unit ULM Subunit Banjarbaru. Yang ketiga yaitu piket harian, merupakan program yang dilaksanakan pengurus dan dijalankan oleh anggota yang bertugas untuk piket harian di markas sesuai jadwal yang ditentukan. Yang keempat yaitu peminjaman barang, merupakan program yang dijalankan untuk menunjang kegiatan KSRPMI Unit ULM Subunit Banjarbaru, juga memberikan pinjaman barang kepada organisasi atau instansi eksternal. Divisi kelima yaitu Divisi Infokom. Program kerja pertama yaitu update database anggota. Update database anggota dilaksanakan dalam waktu 1 tahun kepengurusan. Anggota Infokom bertugas untuk mengupdate data anggota yang baru dilantik menjadi anggota penuh dan anggota luar biasa. File akan diupdate di Word dan buku besar database anggota KSR. Program kerja kedua yaitu pembuatan KTA. Pembuatan KTA atau kartu tanda anggota diperuntukkan untuk anggota KSR yang sudah menjadi anggota penuh. KTA digunakan oleh anggota yang masih berhak dan tidak digunakan untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak nama baik Korps Sukarela atau PNI. KTA berfungsi sebagai identitas anggota penuh KSRPMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Program kerja ketiga yaitu foto pengurus dan struktur organisasi. Foto pengurus dilakukan untuk dokumentasi dan memperkenalkan kepengurusan yang menjabat pada masa kepengurusannya. Program kerja keempat yaitu media sosial. Media sosial KSR digunakan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan KSR. KSR memiliki media sosial Instagram yang memuat open donasi, kegiatan mingguan sedekah 2000, bakti sosial, donor darah, dan rapat kerja. Untuk feed Instagram, kami mendesain warna menyesuaikan bulan, seperti pada bulan Juli kami menggunakan warna abu-abu dan bulan Juni warna merah. KSRPMI Unit ULM Subunit Banjarbaru juga memiliki YouTube untuk mengupload video-video kegiatan yang dilaksanakan oleh KSR. Program kerja kelima yaitu pembuatan website. Pembuatan website merupakan program kerja yang dilaksanakan dalam kepengurusan KSRPMI periode 2021. Website akan dipergunakan untuk memberikan informasi tentang suatu kegiatan KSR ataupun hari besar.
program kerja ke-6 yaitu Dies Natalis. Dies Natalis adalah kegiatan untuk memperingati hari lahir KSR PMI Unit ULM Subunit Banjarbaru. Dies Natalis bisa dilakukan dengan kegiatan syukuran makan bersama dengan seluruh anggota KSR ULM Banjarbaru ataupun bisa dengan menyatukan rangkaian kegiatan lainnya. Untuk Dies Natalis tahun 2020, rangkaian acara digabung bersama Jumpa PMR sehingga rangkaian acara berupa perlombaan untuk anak PMR SMA se-Indonesia berupa penampilan pensi serta kegiatan seminar kesehatan dan seminar kewirausahaan. Setiap saat, setiap waktu, tanganku Universitas Lambung Mangkurat merupakan suatu organisasi kampus yang bergerak di bidang kepalang merahan. KSR PMI Unit ULM ini sendiri terbagi menjadi 2 subunit, yaitu subunit Banjarmasin dan subunit Banjarbaru, yang masing-masing terletak di Banjarmasin dan Banjarbaru. Keuntungan mengikuti KSR yaitu 1. Menambah pengalaman seputar relawan dan kepalang merahan. Selain memperoleh pengalaman dalam berorganisasi, kita juga menambah pengalaman pada bidang yang kita kerjakan. 2. Membentuk sikap mental yang positif seperti kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, dan kepercayaan diri yang sangat berguna untuk menghadapi segala situasi. 3. Dapat melakukan tugas kerelawanan yang jasanya tidak ternilai materi. Hal ini berarti berinteraksi langsung kepada masyarakat serta dapat menambah relasi. Yang keempat, dapat melakukan perubahan kecil yang berdampak besar, bahkan dapat mengajak orang lain untuk berbuat hal baik bersama-sama. Gelombang cinta kemanusiaan.